Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan kami kelompok 4 berpresentasi teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan presentasi dengan judul metode evaluasi bimbingan dan konseling teman-teman ya. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri dulu teman-teman nih. Di sini ada di kelompok 4-nya ada 5 orang. Yang pertama ada Wigi Rahmawati, yang kedua ada Amalia Faris, yang ketiga ada Irma Novianti, dan yang keempat saya sendiri Gilang Ramadan, dan yang terakhir ada Aji Saputra Viatikara. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasannya nih. Pengertian evaluasi BK. Evaluasi bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan untuk membenahi program-program yang kurang berhasil. Untuk menghasilkan evaluasi bimbingan dan konseling yang tepat, kita harus mengetahui tujuan yang akan dicapai serta dari mana evaluasi akan dimulai. Evaluasi bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk menentukan derajat kualitas pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling. Evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling mempunyai dua tujuan, yaitu secara umum dan secara khusus. Tujuan umum evaluasi bimbingan dan konseling adalah untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan tujuan khusus dari evaluasi bimbingan dan konseling adalah untuk mengetahui ketercapaian program sesuai dengan jabaran atau butir-butir kegiatan program layanan yang telah disusun dalam program bimbingan dan konseling. Misalnya, program pengumpulan data, kegiatan bimbingan karir, konseling individual, konseling kelompok, dan lain-lain. Pengertian observasi. Observasi adalah pengamatan secara langsung atas sesuatu yang akan diteliti. Selain proses pengamatan dalam melakukan observasi, bahwa dalam kegiatan observasi bukan hanya proses fisik tetapi juga proses psikis ya. Hal ini bisa dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan observasi, bukan hanya kegiatan melihat, mendengar, mencium saja yang berjalan, tetapi lebih dari itu ya, lebih dari itu adalah melihat, mendengar, dan mencium yang disertai dengan pemusatan perhatian, aktivitas dan kesadaran terhadap objek atau gejala-gejala tertentu yang sedang diobservasi. Bentuk observasi yang pertama adalah dilihat dari keterlibatan subjek terhadap objek yang sedang diobservasi. Observasi bisa dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu observasi partisipan, yaitu bila pihak yang melakukan observasi turut serta dalam atau berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek yang sedang diobservasi. Selanjutnya adalah observasi non-partisipan, yaitu bila observer tidak terlihat secara langsung atau tidak berpartisipasi dalam aktivitas yang sedang dilakukan oleh observer. Selanjutnya ada observasi kuasi partisipasi, yaitu bila observer terlibat pada sebagian kegiatan yang sedang dilakukan oleh observer. Oke, selanjutnya adalah dilihat dari segi situasi lingkungan di mana subjek diobservasi. GAL DKK 2033 ya. Membedakan observasi menjadi 2, yaitu observasi naturalistik ya, naturalistic observation. Jika observasi itu dilakukan secara alamiah atau dalam kondisi apa adanya. Selanjutnya adalah observasi eksperimental. Nah, eksperimental ini jika observasi dilakukan terhadap subjek dalam suasana eksperimen atau kondisi yang diciptakan sebelumnya. Yang ketiga ya teman-teman ya, ada 3 mendasarkan pada tujuan dan lapangannya. Hana Jumana mengelompokkan observasi menjadi berikut. Yang pertama adalah finding observation, yaitu kegiatan observasi untuk tujuan penjagaan. Dalam melakukan ini, observer belum mengetahui dengan jelas apa yang harus diobservasi. Ia hanya mengetahui bahwa dia akan menghadapi suatu situasi saja. Yang selanjutnya adalah direct observation, yaitu observasi yang menggunakan daftar isian sebagai pedoman daftar isi. Bisa merupakan checklist kategori tingkah laku yang diobservasi. Pada umumnya membuat daftar isian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari finding observation dan atau penjabaran dari konsep dalam teori yang dipandang sudah mapan. Oke teman-teman, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dan selama observasi. Yang pertama adalah tujuan observasi. Yang kedua ada fokus materi observasi, ya kan? Ya dong. Selanjutnya ada beberapa alat bantu nih, alat bantu observasi. Yang pertama ada daftar riwayat kelakuan. Yang kedua adalah catatan berkala.
Yang ketiga ada daftar cek, yang keempat skala penilaian atau rating scale. Oke, selanjutnya teman-teman, pedoman untuk menganalisa selama dan setelah observasi, ya kan? Hal-hal yang perlu dianalisa menurut Gibson sebagai berikut. Ada 5 teman-teman ya. Yang pertama adalah mengamati satu klien dalam satu waktu, ya kan? Yang kedua adalah konselor hendaknya selalu ingat bahwa observasi yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah observasi hendaknya dilakukan tanpa batas waktu, utamanya dalam dunia pendidikan. Yang keempat adalah konseli harus diamati dalam kondisi natural dan berbeda. Yang terakhir adalah mengamati klien dalam kontak semua situasi atau situasi total. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Faris, NPM 2018 015 0081. Di sini saya melanjutkan materi tentang instrumen observasi. Instrumen yang digunakan saat observasi yaitu instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi, yaitu checklist, rating cells, anecdotal record, catatan berkala, dan mechanical drift. Yang pertama, checklist merupakan suatu daftar yang berisikan nama-nama responden dan faktor-faktor yang akan diamati. Yang kedua, rating scaler merupakan instrumen untuk mencatat segala gejala menurut tingkatan-tingkatannya. Yang ketiga, anecdotal record merupakan catatan yang dibuat oleh peneliti mengenai kelakuan-kelakuan luar biasa yang ditampilkan oleh responden. Selanjutnya yang keempat, mechanical drift merupakan alat mekanik yang digunakan untuk memotret peristiwa-peristiwa tertentu yang ditampilkan oleh responden. Fungsi observasi dalam konseling. Fungsi observasi dalam konseling merupakan fungsi diantara lain adalah sebagai alat kontrol terhadap kebenaran informasi yang disampaikan konseli. Yang kedua, bisa dijadikan validasi terhadap informasi yang disampaikan konseli. Hal-hal yang diobservasi konselor adalah yang pertama, cara masuk ruangan dan yang kedua, cara konseli berjabat tangan. Yang ketiga, cara duduk dan jaga jarak antara konseli dengan konselor. Yang keempat, cara dan nada suara. Yang kelima, bentuk perawakan dan penampilan pada umumnya. Yang keenam, ekspresi wajah. Yang ketujuh, reaksi-reaksi emosional. Yang kedelapan, bahasa-bahasa nonverbal. Kelebihan dan kekurangan observasi. Yang pertama, pengamatan merupakan kemungkinan untuk langsung mencatat hal-hal, perilaku pertumbuhan, dan sebagainya. Sewaktu kejadian tersebut masih berlaku atau sewaktu perilaku sedang terjadi, sehingga mengamati tidak menggantungkan data-data dari ingatan seseorang. Yang kedua, pengamat dapat memperoleh data dan subjek baik dengan berkomunikasi verbal ataupun tidak. Misalnya, dalam melakukan penelitian, sering subjek tidak mau berkomunikasi secara verbal dengan peneliti. Kelemahan dari observasi antara lain, yang pertama, memerlukan waktu yang relatif lama untuk memperoleh pengamatan langsung terhadap satu kejadian. Misalnya, adat penguburan suku Toraja dalam peristiwa ritual kematian. Maka seorang peneliti harus menunggu adanya upacara adat tersebut. Yang kedua, pengamatan biasanya tidak dapat melakukan terhadap suatu fenomena yang berlangsung lama. Contohnya, kita ingin mengamati fenomena perubahan suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Akan sulit atau tidak mungkin dilakukan. Pengertian survei. Penelitian survei merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang karakteristik populasi yang digambarkan oleh sampel. Survei juga dapat dilakukan
digunakan untuk mengumpulkan data, terikat sikap, nilai, kepercayaan, pendapat, pendirian, keinginan, cita-cita, sikap, dan perilaku. Metode survei ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan dalam pengamatan langsung terhadap suatu gejala dalam populasi besar ataupun kecil. Proses penelitian survei merupakan suatu fenomena sosial dalam bidang pendidikan yang menarik perhatian peneliti. Fungsi survei. Yang pertama, menggambarkan karakteristik data. Survei dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang data dan kecenderungan yang ada. Yang kedua, menjelaskan adanya penyebab suatu gejala atau kecenderungan tentang dari suatu fenomena. Yang ketiga, mengeksplorasi relasi antara variabel. Survei dapat digunakan untuk menganalisis relasi sebab akibat. Tujuan survei. Penelitian survei bertujuan untuk yang pertama, menghasilkan deskripsi beberapa aspek dari populasi dan memerlukan informasi dari subjek yang dipelajari. Yang kedua, menggali dan mencari informasi faktual secara mendetail atas apa yang sedang mengejala. Yang ketiga, identifikasi masalah-masalah. Yang keempat, mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi sasaran penelitian dalam memecahkan masalah. Yang kelima, mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok objek atau populasi. Unsur survei. Ada 6 unsur survei. Yang pertama, konsep. Yang kedua, preposisi. Yang ketiga, teori. Yang keempat, variabel. Yang kelima, hipotesis. Yang keenam, definisi operasional. Selanjutnya, karakteristik survei. Adapun karakteristik dari penelitian survei yaitu yang pertama, tujuan utama survei adalah untuk menghasilkan statistik deskriptif, kualitatif, atau deskriptif dalam angka tentang berbagai aspek populasi yang diteliti. Yang kedua, cara utama dalam mengumpulkan informasi adalah dengan mengajukan pertanyaan pada orang yang menjawabnya, kemudian merupakan daya yang akan dianalisis. Yang ketiga, biasanya informasi itu dikumpulkan dari berbagai saja dari populasi atau sampel, bukan dari seluruh subjek yang menjadi anggota populasi. Selanjutnya, ciri-ciri survei. Ciri-ciri penelitian survei adalah yang pertama, memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena. Yang kedua, menerangkan hubungan atau korelasi. Yang ketiga, menguji hipotesis yang diajukan. Yang keempat, membuat prediksi atau forecast atau kejadian. Yang kelima, memberikan arti atau makna atau implikasi pada suatu masalah yang diteliti. Jadi, peneliti deskripsi merupakan cakupan yang lebih luas. Selanjutnya, macam-macam survei. Macam-macam pendekatan survei dikatakan oleh Van Dalen bahwa studi survei merupakan bagian dari studi deskriptif dan meliputi yang pertama, school survey yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang kedua, job analisis yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai tujuan-tujuan umum dan tanggung jawab para karyawan, aktivitas khusus yang dibutuhkan, keterlibatan dan fungsi anggota organisasi, kondisi kerjanya dan fasilitas. Yang ketiga, analisis dokumen. Istilah lain adalah analisis isi, analisis aktivitas atau analisis informasi. Yang keempat, publik opini survei.
Survei ini bertujuan untuk mengetahui pendapat umum tentang suatu hal, misalnya tentang rehabilitas suatu bangunan bersejarah. Kemudian survei ini juga disebut social survey atau field survey karena di dalam survei ini peneliti bertujuan mencari informasi tentang aspek kehidupan secara luas dan mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Novianti, NPM 2018 015 00083. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu saya akan membacakan pengertian wawancara. Menurut beberapa ahli, wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog atau tanya jawab secara lisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Insinyur Zumhur dan Muhammad Surya. Sedangkan menurut Dewa Ketut Soekardi pada tahun 2000, wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antar penanya dengan responden. Lalu selanjutnya yaitu unsur-unsur wawancara. Ada 7 unsur-unsur wawancara. Yang pertama yaitu pertemuan tatap muka, face to face. Yang kedua, cara yang dipergunakan dalam wawancara adalah cara lisan. Yang ketiga, pertemuan tatap muka itu mempunyai tujuan tertentu. Yang keempat, proses tanya jawab atau percakapan. Yang kelima, melibatkan dua pihak, penanya dan responden. Yang keenam, komunikasi verbal dan nonverbal. Yang ketujuh, yaitu informasi. Tahapan wawancara. Tahapan wawancara ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap pendahuluan atau pembukaan, di mana tahap ini merupakan tahap awal untuk memberi kesan yang menyenangkan, untuk menciptakan suasana yang nyaman, serta menumbuhkan motivasi agar kegiatan wawancara berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, tahap kegiatan tanya jawab, di mana tahap ini merupakan tahap inti dalam wawancara. Pewawancara menyampaikan pertanyaan secara santun kepada narasumber. Tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan lain setelah mendengarkan penjelasan narasumber. Yang ketiga yaitu tahap penutup, di mana tahap ini merupakan tahap penyimpulan terhadap masalah yang menjadi pokok perbincangan antara narasumber dengan pewawancara. Oke, selanjutnya yaitu tugas wawancara, di mana tugas wawancara dibagi menjadi 8. Yang pertama, authenticator. Yang kedua, sense maker. Yang ketiga, investigator. Yang keempat, witness bearer. Yang kelima, empowerer. Yang keenam, smart aggregator. Yang ketujuh, organizer. Yang kedelapan, role model. Selanjutnya yaitu tujuan wawancara. Tujuan wawancara dibagi menjadi 4. Yang pertama, untuk memperoleh informasi guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Yang keempat, untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, serta memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk wawancara. Bentuk-bentuk wawancara dibagi menjadi 7. 1. Wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu.
Yang ketiga, wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon. Yang keempat, wawancara pribadi. Yang kelima, wawancara dengan banyak orang. Yang keenam, wawancara dadakan atau mendesak. Yang ketujuh, yaitu wawancara kelompok, di mana serombongan wartawan mewawancarai seseorang, pejabat, seniman, olahragawan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi wawancara. Fungsi-fungsi wawancara dibagi menjadi 3. Yang pertama, wawancara dapat mengumpulkan atau menyampaikan informasi, mempengaruhi sikap orang-orang dan kadang-kadang mempengaruhi perilaku mereka. Yang kedua, wawancara juga merupakan alat penelitian yang berharga, di mana memungkinkan pewawancara untuk mengumpulkan informasi lengkap yang dapat diperoleh lewat kuesioner atau percakapan teleponden, juga memanfaatkan isyarat verbal dan non-verbal. Yang ketiga, wawancara juga memungkinkan pewawancara untuk menafsirkan atau menjelaskan pertanyaan-pertanyaan secara lebih mudah, sehingga meningkatkan kemungkinan mendapatkan jawaban dari responden. Lalu ada jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara ada 7. Ada wawancara sosok pribadi atau personal interview. Yang kedua, wawancara berita atau news interview. Yang ketiga, wawancara jalanan atau man in the street interview. 4, wawancara sambil lalu atau casual interview. Yang kelima, wawancara telepon atau telepon interview. Yang keenam, wawancara tertulis atau written interview. Yang ketujuh, wawancara kelompok atau discussion interview. Lalu ada sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara, di mana sikap tersebut dibagi menjadi 4. Ada netral, ramah, adil, hindari ketegangan. Netral, yang berarti pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden karena tugasnya adalah merekam seluruh keterangan dari responden, baik yang menyenangkan atau tidak. Yang kedua, ramah, dalam arti pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden. Yang ketiga, adil, di mana pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama. Pewawancara harus tetap hormat dan sopan kepada semua responden, baik bagaimanapun keberadaannya. Yang keempat, hindari ketegangan, di mana pewawancara harus dapat menghindari ketegangan. Jangan sampai responden sedang dihakimi atau diuji. Kalau suasana tegang, responden berhak membatalkan pertemuan tersebut dan meminta pewawancara untuk tidak menuliskan hasilnya. Pewawancara harus mampu mengendalikan situasi dan pembicaraan agar terarah dengan baik. Lalu masuk ke dalam tahap kesimpulan, di mana kesimpulan yang kami ambil yaitu observasi adalah pengamatan secara langsung atas sesuatu yang akan diteliti. Selain proses pengamatan, dalam melakukan observasi harus dilakukan dengan penuh perhatian atau intention. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatan observasi bukan hanya proses fisik, tetapi juga proses psikis. Lalu metode survei ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan dalam pengamatan langsung terhadap suatu gejala dalam populasi besar atau kecil. Proses penelitian survei merupakan suatu fenomena sosial dalam bidang pendidikan yang menarik perhatian peneliti. Baik, sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.